Kalian pernah nggak sih kepikiran, kalau misalnya dunia ini beneran kacau dan perang nggak bisa lagi terhindarkan, kayak yang sekarang terjadi antara Iran, Israel, dan Amerika, duit yang kita simpan di ATM tuh kira-kira masih aman nggak sih? Kalau dunia makin gak jelas, apa iya masih bisa percaya sama uang kertas? Atau jangan-jangan sekarang waktunya balik ke klasik atau kembali ke emas? Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Rita Rahayu. Di video kali ini kita akan ngobrol santai tentang siapa yang lebih bisa tahan banting kalau dunia beneran lagi chaos, emas atau uang kertas. Jadi stay sampai akhir karena aku bakalan kasih tips investasi biar tetap aman pas dunia lagi rusuh kayak sekarang. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Konflik Israel, Iran, dan Amerika Serikat. Sebenarnya konflik ini tuh dilatar belakangi karena Iran dan Israel ini sebenarnya udah lama bermusuhan, terutama karena program nuklir Iran yang dianggap mengancam Israel. Nah, Amerika Serikat ini adalah sekutu utama Israel yang secara aktif menekan Iran melalui sanksi ekonomi dan operasi militer tidak langsung. Sehingga pemicunya di tahun 2025 ini, Israel ini diduga menyerang fasilitas nuklir milik Iran secara diam-diam. Sehingga sebagai balasan, Iran meluncurkan ratusan drone dan rudal ke wilayah Israel. Nah, Amerika Serikat langsung merespon dengan mengirim pasukan tambahan ke Timur Tengah dan melakukan serangan balasan ke basis milisi pro-Iran. Dampaknya apa? Dampaknya secara global, harga emas dan minyak melonjak karena investor udah mulai khawatir dan konflik sudah mulai meluas, berpotensi untuk menjadi perang besar. Dunia khawatir karena Selat Hormuz, jalur penting ekspor minyak global ini akan ditutup oleh Iran. Dan potensi konflik skala besar ini bisa mengganggu ekonomi secara global dan bisa memicu krisis keuangan. Namun, berdasarkan status terbaru sampai video ini dibuat, ada gencatan senjata sementara tapi situasi masih sangat tegang dan kemungkinan hal-hal yang lain pun masih bisa terjadi. Banyak analis juga memperingatkan eskalasi bisa memicu perang dunia jika konflik terus melebar. Kalau ketiga negara ini udah adu argumen, dampaknya bisa sampai kemana-mana. Yang paling kerasa apa? Pastinya sektor keuangan, pasar keuangan. Hari itu juga pasar emas langsung naik. Kayak yang biasa, investor tuh pada kabur dari saham ke emas karena merasa emas itu merupakan safe haven ya, seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Karena kalau sampai perang meletus, harga minyak itu udah bakal otomatis naik. Dan itu juga akan berdampak uang kertas, nilainya juga akan semakin drop. Jadi, semakin tinggi inflasi, semakin tidak berharga uang kertas yang kita pegang. Kenapa emas selalu dicari saat krisis? Kalian sadar nggak? Dari zaman nenek moyang sampai sekarang, emas itu masih tetap jadi penyelamat. Dan emas juga nggak bisa dicetak seenaknya, kayak uang kertas ya. Nggak bisa dibekukan dan nilainya masih cukup stabil dan cenderung selalu naik kalau dilihat tren dari tahun ke tahun. Apalagi di negara kayak Iran yang inflasinya tinggi. Masyarakat sana pun sekarang juga masih borong emas. Bahkan katanya impor emas Iran itu naik drastis di tahun ini. Dan bukan cuma di sana. Harga emas dunia juga udah naik lebih dari 20% sejak awal tahun. Semua investor gede lagi pada lindungin diri mereka dari ketidakpastian. Tahu nggak, pas perang dunia dulu, nilai uang Jerman tuh sampai anjlok parah. Bahkan orang bawa koper uang dan cuman buat beli satu bungkus roti. Dan sekarang dengan konflik Iran-Israel ini plus Amerika mau ngeprint uang gede-gedean bisa aja malah bikin inflasi makin gila. Kita pernah ngalamin itu. Waktu harga BBM naik, harga sembako langsung ikut naik. Kalau kalian masih 100% simpan uang di tabungan fix, itu bukan tempat paling aman saat dunia panas kayak sekarang. Jika kita bandingin dikit ya, kalau emas itu tuh kelebihannya nilainya stabil, namun kekurangannya nggak bisa buat transaksi harian. Kalau uang kertas itu bisa dipakai sehari-hari, praktis, bisa dipakai transaksi harian, namun ya rentan inflasi dan krisis politik.
Aku nggak bisa bilang buang semua uang dan beli emas, tapi at least kombinasiin. Kalau aku pribadi, sekarang strateginya gini. Simpan dana darurat, masih di uang tunai, tapi cuman cukup 3-6 bulan untuk hidup. Atau maksimal 1 tahun lah. Kemudian emas, aku akan mulai alokasiin 10% dari aset aku sekarang ke emas digital ataupun emas fisik. Kemudian investasi aku juga masih akan tetap pakai reksadana syariah, pasar uang, aman dan liquid atau mungkin deposito di bank yang dijamin LPS. Kenapa gitu? Karena kalau beneran terjadi hal-hal ekstrim, minimal kita punya pegangan. Nggak cuman panik nunggu ATM yang macet. Jadi intinya, kalau konflik politik atau terjadi krisis global, semuanya itu hal yang mungkin banget kejadian. Dan kita nggak bisa kontrol itu. Tapi yang bisa kita kontrol adalah cara kita nyiapin keuangan kita. Nggak harus langsung beli emas 10 gram. Mulai aja dulu dari yang kecil. Mulai dari investasi kecil, bisa dari aplikasi pegadaian, emas digital, atau Bayon BSI, dan masih banyak pilihan lain yang bisa kalian coba. Dan kalau kamu ngerasa konten ini ngebuka pikiran kamu dikit aja, coba kasih like, komen, menurut kamu mana yang lebih kuat? Emas atau uang kertas?